Katanya kalau gabung ke grup Kencana Official. Dan yang sudah gabung ke grup PO mantan dikeluarkan Mas. Masa adik-adik gue pikirannya segitunya sih? Kok jahat banget adik-adik gue? Ntar gue tegur-tegurin mereka deh. Kenapa mereka menciptakan suasana permusuhan? Kalau emang mereka mau menciptakan permusuhan, kita juga siap. Enggak mas, gue nggak ngebolehin. Gue pernah hidup di era zaman dimana yang menggerakkan nyawa gue nih sebagian besar kebencian, dan hasilnya nggak bagus. Apa alasan kuat Mas Rian? Kok tidak mau kembali ke PO mantan? Dari awal jelas gue. Dari awal udah jelas banget. Bahasa terus manajemen yang sekarang jauh lebih bisa memimpin perusahaan lebih baik daripada kamu. Kamu cuma ngerusak. Kata-kata itu kan bukan kata-kata yang bisa dilontarin terus dengan permintaan maaf terus ditarik lagi, mas. Karena yang berbicara kan sosok gitu. Beda sama mungkin yang ngomong si A atau si Su, mungkin kata-kata kayak gitu enak lah buat ditelan lagi. Tapi kalau yang ngomong itu sosok kan nggak bisa, mas. 19 tahun kan bukan waktu yang sebentar, mas. Beda kalau 19 tahun dilakuin sama orang yang duduk manis di kantor, dia ngomong baru 19 tahun. Ya, tapi buat orang-orang kayak kita, mas, 19 tahun itu melelahkan, mas. Mobilitas tinggi, jarang kumpul keluarga, hidup buat orang lain selama hampir 20 tahun lah. Ya wajar kalau orang-orang kayak gue bilang udah capek gitu. Kalau orang ngomong gue di bis 19 tahun biasa-biasa, ya iya karena dia tiap hari di belakang meja ngitungin duit gitu. Ya kan? Dan buat gue PO udah selesai, yang lalu udah selesai lah. Tinggal gimana yang terusin. Gue udah bawa sampai ke titik dimana orang lain nggak bisa nyentuh. Jadi selanjutnya ya terserah mereka sama Allah aja. Kalau Allah ridho ya mereka akan berkembang, kalau Allah nggak ridho ya mungkin mereka akan mendapatkan jawaban yang sebaliknya gitu. Yang orang salah lihat itu dipikir gue dibuang ke lembah atau ke dalam jurang, mas. Sedangkan gue yang ngalamin itu merasa kalau gue itu justru malah kaki gue dilepas, mas. Rantai di kaki gue ini dilepas. Jadi gue bebas buat terbang kemana aja. Ibarat dulu gue burung dalam sangkar, sekarang gue dilepas, mas. Tapi kan itu pilihan bapak. Mungkin bapak pengen mendidik gue atau gimana, gue nggak ngerti lah. Cuma pada saat itu pilihannya jelas, bahwasanya saya tidak dibutuhkan lagi dan dianggap gagal memimpin perusahaan. Jadi ya mungkin saya lebih layak di tempat yang kecil, tapi apa ya? Tapi saya bisa berekspresi di situ. MTI Mahendra Trans Indonesia. Kapan akan bakal rilis, Mas? MTI kalau Allah ridho buat lahir ya, buat ngelahirin MTI, gue akan masuk ke jalur-jalur di mana keringat gue, air mata gue, darah gue pernah mengalir di sana. Mas, kalau lu mau memulai sesuatu dengan kebencian, dengan rasa sakit hati dan dendam, percaya sama gue, mas, Allah nggak bakal ridho. Jadi kalau gue berani melangkah, berarti karena emang gue udah bener-bener pure, bener-bener bersih, terus lepas, legowo dan ikhlas. Oh, bakal rame banget di media paling. Kalian mau janji nggak sama gue? Suatu saat kalau emang Allah ridho, terus Allah ridho terus ngasih gue jalan di mana MTI ini bisa berdiri di hari peresmiannya, gue pengen kalian satu orang nyumbang satu karangan bunga. Karena apa? Itu jadi doa, mas. Yang murah-murahan aja, yang 60.000, 80.000, ya kan, walaupun kecil, nggak usah yang papan-papan gitu. Kan Pak Haji puasa terus ya, Mas. Apakah Mas Rian juga pernah puasa? Kayak Pak Haji Haryanto. Mas, aku puasa Daud dulu 5 tahun, mas. Hampir 6 tahun malah. 6 tahun lagi. Total gue puasa tuh 9 tahun dulu, mas. Dari 2001 sampai 2009, 8 tahun puasa gue.
2001 sampai 2004 itu Dalail, sisanya Daud. Gue dulu puasa 8 tahun berarti. Soalnya gue ingat banget, gue berhenti saat gue pengen buka Madura itu. Apa pas di Madura awal-awal masih? Gue sadar juga, lupa gue. Kemarin ada teman gue, tau gak sih? Teman gue ketemu sama gue, cuman buat ngomong kayak gini, tau gak? Mas, saya itu 3 kali dia mimpi hal buruk, terus dia ngomong ke orang yang diimpin sama dia, kejadian. Terus mimpi lagi hal buruk, mimpi sama orang yang diomongin, kejadian. Mimpi hal buruk, terus lihat sama orangnya, kejadian juga. Dia kemarin nemuin saya, Mas Rian, saya semalam mimpi Mas Rian. Mas Rian hati-hati ya, dia bilang. Lu ngomong apaan sih? Gak usah bikin orang begini lah. Saya dulu mimpi kayak gini-gini, Mas. Saya mimpi Mas Rian bakal lagi mau ngalamin musibah gitu. Gue langsung lirik Amri dong, ya kan? Gue langsung lirik Amri. Kan Amri biasa nyupirin gue, ya kan? Ini maksudnya musibah apa nih, Mas Bang? Terus jadi kemarin tuh siang itu gue habis ada ribut sama orang lapangan, ya kan? Terus dia tiba-tiba juga ngomong kayak gitu. Gue jadi mikir, ini gue bakal ditusuk orang dari belakang apa gimana? Apa bakal kecelakaan di jalan apa gimana? Jadi pikiran gue kemana-mana, Mas. Kampret juga itu orang. Aduh. Nah, enggak lah, gue gak percaya gue. Tapi gue jadi waspada, Mas. Jadi hati-hati. Amri, lu mulai sekarang jangan rebut-rebutan gue. Oh, intinya kalau ada apa-apa sama gue ke depannya, beberapa hari ke depan ini, gue minta maaf sama kalian kalau gue punya salah selama ini ya. Sialnya teman gue. Gimana tanggapan Mas? Ada istilah bas lepas kunci. Contoh seperti Mr. Gaplek, apakah perusahaan bakal rugi kalau misal sistemnya kayak begitu? Tapi mereka biasanya komitmen orangnya, Mas. Dalam artian komitmen, mereka omongannya sumbut itu. Setorannya sumbut. Jadi misalnya di Pantek setoran sehari segini, mereka sanggup biasanya. Makanya lama. Cuman kan perusahaan jadi nggak bisa ngontrol unit, Mas. Perusahaan jadi nggak bisa ngontrol SOP perusahaan. Jadi nggak bisa ngontrol manajemen perusahaan. Kalau buat perusahaan-perusahaan yang nggak pengen pusing, itu mungkin langkah terakhir mereka yang bisa mereka lakukan, melepas kunci ke supir. Tapi kalau buat perusahaan-perusahaan yang masih bisa mengendalikan perusahaan dengan baik, ya rugi lah, Mas. Mending di manage sendiri. Ntar kita cuma nyari penumpang doang, nggak dapat pelanggan.